Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ sekarang versi 47. Ya. Dan kita bahas Yasumono Gai no Zeni Ushinai. Ya. Sebenarnya Yasumono Gai itu kan orang yang belanja barang murah gitu. Ya, orang yang belanja barang murah, zeni ushinai, menghilangkan uang, ya, kehilangan uang, gitu ya. Jadi yang cari barang murah akan habis uang. Ya, maksudnya sama ya. Ya, kira-kira itu bisa dibayangkan kan? Ya, misalnya saja, ya kalau cewek, ya istri saya sering-sering beli sandal, ya sandal yang itu ya agak keren tapi murah, ya sebulan atau kadang-kadang itu beberapa minggu saja udah ya patah atau gimana gitu kan, ya misalnya saja kalau pak saya sandal ya bermerek gitu ya, ya kalau di Indonesia mereknya Bata gitu ya, Bata pun sebenarnya murah sih, ya tapi ya yang kalau beli yang bermerek ya bisa tahan lama lah, ya kan. Jadi sebenarnya saya ya dari dulu ada suatu pikiran yang aneh, ya. Ia adalah dalam kamus Tuhan tidak ada istilah uang itu. Ya, jadi sebenarnya kalau yang mahal bagus, yang murah jelek pun sebenarnya manusia yang bikin aturan seperti itu saja. Tuhan tidak tahu gitu. Ya. Dan sebenarnya apa ya? Ya kadang-kadang memang ada sih barang yang murah tapi mutunya bagus. Tapi secara sistem ekonomi ya sistem kerja, misalnya saja saya profesi misalnya sebagai penerjemah, ya kan? Dan saya terjemahin dokumen dengan harga murah, mungkin banyaknya minta. Tapi kalau begitu ya saya bisa capek bisa mati ya. Kalau di Jepang ada namanya karoshi gitu ya, mati karena terlalu capek gitu ya. Jadi sebenarnya oleh karena itu tentu saja orang yang difavoritkan, ya kan, orang yang difavoritkan maksudnya bermutu tinggi, otomatis harga harus jadi tinggi. Karena seleksi, ya orang yang minta saya itu ya jangan sembarangan minta saya, ya kan, dengan harga tinggi baru boleh minta saya gitu kan. Ya misalnya saja tukang-tukang pokoknya itu ya, tukang lukis lah misalnya, pelukis, ya pelukis juga. Kalau pelukis yang itu ya favorit, ya kan, sebenarnya pelukis yang betul-betul bermutu tinggi itu dia itu waktu betul-betul emosinya bagus saja dia kerja. Oleh karena itulah karyanya menjadi bagus. Sehingga ada kemungkinan dia bisa melukis hanya sebulan satu karya saja. Atau misalnya saja beberapa bulan dengan satu karya saja. Ya kan? Ya, dengan begitu tapi dia harus hidup. Ya, kalau karya yang betul-betul bagus, kalau jual dengan murah, ya dia nggak bisa hidup kan. Ya, jadi ya Yasumono dengan logika seperti itu, barang yang murah adalah ya otomatis yang bermutu murah gitu loh. Ya. Dan juga sebaliknya satu hal lagi, maaf ya, rasa atau gimana, tapi ras ya. Tapi itu ya, orang Cina itu sering-sering bikin bajakan ya dan jual. Kenapa bikin bajakan dan jual? Karena barang asli itu favorit, ya harganya tinggi, ya misalnya HP, misalnya itu kan iPhone atau gimana gitu kan, harganya bisa belasan juta. Ya, tapi kalau misalnya bikin seperti iPhone dan misalnya harganya 5 juta atau 3 juta, banyak yang mau kan.
Ya, dan tentu saja mereka tujuannya apa? Tujuannya mau dapat duit, tujuannya mau jual sebanyak mungkin. Mereka tidak ada pikiran jamin mutu atau gimana, nggak ada. Yang penting bikin banyak, jual banyak. Tentu saja barang murah artinya mutunya jadi jelek. Ya, jadi kalau kita cari barang murah langsung rusak, barang murah lagi langsung rusak, begitu-begitu terus. Dan kalau misalnya ya seperti sepatu atau HP begitu saja nggak apa-apa. Misalnya coba apartemen, ya Anda beli apartemen dan apartemen itu kan ternyata itu begitu huni, ya dindingnya retak lah, hujan bocor lah, tampias lah, gimana, ya kan? Dan tidak bisa huni lagi. Apakah ada yang beli apartemen seperti itu nggak? Nggak ada kan? Jadi ya kita harus punya sebenarnya ya Yasumono atau boleh dikatakan Yasumono adalah nisemono. Nisemono itu palsu atau bajakan. Ya, jadi kalau orang yang cari barang murah, dia dapatnya itu barang yang palsu atau bajakan. Ya, karena memang orangnya mau jual barang murah itu ya tujuannya memang begitu kok. Ya, jadi kita kalau betul-betul itu ya butuh yang betul-betul barang yang betul benar, ya, apalagi ada kaitan dengan pekerjaan sehari-hari, ya kan, ya misalnya komputer. Kalau zaman sekarang kalau komputer ada masalah tidak bisa kerja lagi kan. Jadi saya tuh tidak mau ngirit mengenai komputer. Dan juga misalnya ya saya suka dengar musik kan, jadi misalnya itu kan sound system atau gimana, ya sekali beli dengan puas, ya. Kalau puas artinya apa? Puas artinya semangat. Karena semangat saya kerja lebih banyak lagi, lebih dapat uang lebih banyak lagi kan, ya. Misalnya saja kalau beli yang murah palsu, ya kan, kok rusak lagi, ya semangatnya patah terus. Ya kan, jadi semangat kerja pun bisa hilang sehingga akan habis uang. Ya, kira-kira bisa itu nggak nyambung nggak logika-logika seperti itu ya. Ya, jadi kita sebenarnya bukan masalah uang, tapi kita menghargai orang yang menciptakan jasa itu, orang menciptakan produk itu gitu loh. Ya. Orang yang betul-betul sungguh kerjakan dan jadi satu produk, ya tentu saja harganya mahal, tapi mutunya jamin. Belilah itu. Dan hal itu, barang seperti itu, ada istilah bahasa Jepang adalah honmono. Honmono, barang yang benar. Gitu ya. Jadi kita mengasah panca indera, agar dapat honmono. Ya, atau bisa membedakan apa yang nisemono, apa yang palsu, dan apa yang homonate, apa yang benar gitu. Itu salah satu ya jalan kehidupan kita gitu loh. Ya. Orang juga sama. Ya. Orang juga sering ada nisemono dan homono. Ya. Bagaimana bisa membedakan, bagaimana bisa mendapatkan homono. Itulah salah satu kunci apakah akan sukses atau gimana. Gitu ya. Dengan begitu kita terus meningkatkan kemampuan sebagai manusia agar bisa masuk surga. Terima kasih.